orang itu memperbaharui wudunya. Ya. Dia belum batal, tapi syaratnya wudu yang pertama tadi udah dipakai untuk sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنهم شمس الفضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. سريت من حرم ليلا إلى الحرم كما سرى البدر في درج من الظلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر كأنه خير الله الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك وصل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Al-Fatihah sekali lagi khusus untuk para jamaah kita yang banyak di antaranya mereka sedang diuji oleh Allah dengan sakit, banyak yang kurang sehat, di antaranya yang sedang dirawat di rumah sakit Ustaz Haji Mahmun, kemudian ada Bapak Haji Tabrani, kemudian Haji Nasrullah selaku Ketua Masjid Jami' Nurul Huda Kebagusan, kemudian juga banyak jamaah kita dari Bapak Abdullah, kemudian Bapak Haji Khairuddin, Ustaz Dadang, dan banyak Ustaz Mursyidin yang dengan Fatihah ini semua dari jamaah kita ataupun diri kita, keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, yang sakit, dengan Fatihah ini mudah-mudahan seluruh penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Tilkan niyah biniyati syifa wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Hikmah, Ketua Masjid Jami' Al-Hikmah Bapak Ustaz Qamaruddin, Ustaz Agus dan yang lainnya. Juga yang saya hormati para asatidzah. Alhamdulillah banyak hadir bersama kita, di antaranya Ustaz Kiai Imam Wahyudi, Kiai Haji Hamzah Ahmad, Ustaz Syahad Syafaat, Ustaz Mastura Salim, Ustaz Adang, Ustaz Ramdhani, Ustaz Zayadi, Ustaz Khamsin, dan banyak para asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Sutarman, Bapak Ustaz Haji Madani bin Haji Madalik, Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Yusuf, Bapak Haji Syafi'i Qarib, dan banyak para tokoh masyarakat kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja serta hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari yang barakah ini kembali kita dengan keyakinan kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu di tempat yang paling afdal, di waktu yang barakah, maka menjadi pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqih Taqriratus Sadidah. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama melaksanakan daripada salatul ghaib, ay salatul janazatil ghaib, salat jenazah atas jenazah yang tidak ada di hadapan kita. Itu makna daripada salat ghaib. Ada salat jenazah al-hadir, itu yang sering kita hadiri ketika diundang, lalu jenazah ada di hadapan kita, namanya salat jenazah hadir.
Kemudian ada juga salat janazah al-ghaib. Itulah yang barusan kita lakukan dari salat jenazah atas wafatnya guru besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Yang mudah-mudahan salat kita tadi sebagai bentuk doa. Jadi salat itu merupakan doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat jenazah, salat ghaib merupakan doa kita untuk almarhum Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat dari beliau, ilmu-ilmu yang kita ambil dari beliau dan keberkahan yang kita ambil dari beliau, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua, dan ilmu yang kita pelajari kita ambil dari beliau dijadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Maka berkaitan dengan salat ghaib ataupun salat jenazah, mungkin perlu kita ketahui sebagai ilmu dalam fikih. Ya, karena kalau nungguin bab tentang sholat jenazah masih tebal, masih lama. Jadi pas berkenaan, jadi ada sholat jenazah gaib. Ya, kalau sholat jenazah hadir biasa dah tuh. Ya. Lalu bagaimana syarat dibolehkan orang mensolatkan jenazah gaib? Dia memiliki syarat, tidak sembarangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. As-salatu 'ala al-ghaib tusalla idza mata al-mayyit fi ghairi baladil musalli. Salat ghaib, jenazah ghaib yang jenazahnya enggak ada di hadapan kita, ya. Tusalla idza mata al-mayyit, bisa dilakukan salat ghaib apabila si mayyit berada di selain negara orang yang mensolatkannya. Nah, kita di mana nih? Indonesia. Jadi sebenarnya asal hukumnya dia untuk jenazah yang di luar, asalnya itu yang jauh namanya ghaib, ya. Jenazah yang ada di luar negara tempat orang yang mensolatkannya, kita solatin di sini. Jadi ada misalnya yang di luar daerah dah misalnya, ya, di luar daerah atau di luar negara, apalagi lebih jauh lagi. Nah, itu solat gaib. Tetapi kata Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, dua daripada pengikut mazhab Imam Syafi'i, ulama terkenal, mereka mengatakan annaha tasihhu in syaqqa alaihi al-hudur. Jadi boleh dilakukan salat ghaib juga meskipun itu jenazah ada di kampung kita, seperti Al-Walid, Sayyidul Walid kan di Jakarta juga, tapi kita nggak sempat hadir untuk mensolatkan beliau kemarin, ya, karena banyak pengawalan yang ketat gitu, ya. Orang mau takziah aja kesian banget, Pak. Ini udah takziah sebujak-bujak dijagain gitu, ya. Saat Haji Madani habis subuh ke sono katanya, udah kayak apaan itu jagainnya, ya. Tumben banget gitu. Kemudian untuk mensolatkannya pun begitu juga, karena syaqqa alaina al-hudur, masyaqqat bagi kita untuk menghadirinya, nggak bisa hadir, kita tahu ketatnya protokol seperti itu, maka dibolehkan kata Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar untuk kita mensolatkan jenazah gaib, di antaranya untuk almarhum Al-Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Nah, ini insyaallah menjadi sah buat diri kita dalam ibadah salat gaib kita, ya. Jadi kalau kita nggak bisa hadir, nah, kita boleh itu salat gaib. Jadi asal hukumnya salat gaib untuk jenazah yang di luar daerah, asalnya itu, ya, luar daerah atau apalagi luar negeri jauh. Nah, kalau kita nggak bisa hadir dalam salat jenazahnya, maka boleh kita melakukan salat gaib. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kekuatan keyakinan kita atas ibadah dari dasar hukum yang menjadi acuan dalam setiap ibadah kita. Nah, kita kembali di dalam pembacaan kitab dalam masih kitab Thaharah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa ma fi ma'na raf'il hadath wa ma كالتيمم ووضوء صاحب الضرورة كسلس البول فإن الحدث لا يرتفع فيهما وما في معنى إزالة النجاسة كالاستنجاء بالحجر فإن أثر النجاسة باق وعلى ما صورة رفع الحدث كالأغسال المسنونة والوضوء المجدد إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, kita masih awal dalam pembahasan tentang toharah atau bersuci. Yang mana toharah itu kemarin dikatakan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, itu namanya bersuci. Bersuci di dalam syariat kita begitu luas maknanya. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Secara singkatnya dua itu doang. Atau apa yang seperti makna mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau seperti gambaran mengangkat hadas atau gambaran menghilangkan najis. Nah, maka kalau dirumuskan apa saja yang termasuk dalam bersuci di dalam syariat kita, yaitu yang pertama apa? Wudu. Nah, wudu merupakan bersuci bagi kita. Ada wudu wajib, ada wudu sunnah. Seperti orang duduk di majelis ilmu disunnahkan berwudu. Itu maknanya wudu sunnah. Kalau wudu wajib itulah wudu yang kita lakukan kalau kita mau sholat, karena disyaratkan untuk suci. Juga seperti tawaf. Innamas shalah innamat at-tawafu bimanzilatis shalah illa ahalla fihi an-nutqa. Kata Nabi, salat tawaf itu seperti salat. Tawaf itu seperti salat dalam syarat-syarat sahnya. Tetapi memang kalau tawaf dibolehkan kita berbicara di situ. Ya, tapi kan nggak enak, nggak pantas lagi tawaf ngobrol. Ya, itu perbedaan sedikit antara salat dan tawaf. Ya. Wal ghusl, bersuci yang kedua. Contohnya apa lagi? Mandi. Nah, mandi, baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Kalau mandi wajib udah pada tahu ya. Ntar kita juga pelajari tentang rukun. Sesuatu yang harus dilakukan itu namanya rukun. Takutnya dikhawatirkan dia dalam keadaan hadas besar, junub contohnya, mandinya tidak sah. Ada yang kelewatan dari anggota tubuhnya belum kena air. Ada yang tidak niat di dalam mandinya. Maka selama itulah dia dalam keadaan junub. Berapa belas tahun tuh misalnya. Ya, mudah-mudahan itu nggak ada di antara kita. Dan seandainya ada, nah, kita mempelajari fikih, lalu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Allah yang maha pemaaf, Allah mengampuni kesalahan dan keteledoran kelalaian kita. Ya, kita yakin Allah memaafkan, tapi syaratnya kita harus menuntut ilmu, rajin bertanya dan mau bertanya tentang khususnya masalah fikih. Mandi sunnah, ada mandi Jumat kemarin, ya, jangan ditinggal mandi sunnah Jumat. Kata Imam Syafi'i, aku makruhkan, aku benci maknanya orang yang mau sholat Jumat tapi nggak pakai mandi Jumat. Ya. Apa lagi? Kal istinja. Nah, bersuci yang ketiga contohnya adalah beristinja. Istinja dengan menggunakan air. Karena istinja ada dua. Ada istinja dengan menggunakan air, ada istinja dengan menggunakan batu. Ya. Istinja dengan air, tahu istinja? Oh, cebok. Ya. Istinja takutnya ketinggian, cebok dah begitu. Ya, itu. Kan kalau orang habis buang air, lu udah cebok belum? Ngerti dah tuh langsung. Tapi kalau bilang, lu udah istinja belum? Wah, resmi banget kayaknya begitu. Tapi memang kudu tahu gitu istilahnya, ya. Istinja itu, jadi al-istinja'u lughatan al-qat'u. Karena memang arti istinja itu memutus. Ya.
Bukan memutus mata rantai COVID doang gitu. Memutus najis supaya kelar, beres, bersih dan suci dari tempat keluarnya. Itu makna istinja. Al-istinja lughatan al-qat'u. Nah, itu. Istinja dengan menggunakan air. Nah, itu yang paling afdal dan paling bersih. Wa ghasli thawbil mutanajjis. Contoh yang keempat, bersuci. Nah, ini termasuk bersuci. Jadi bersuci bukan berhubungan dengan badan kita doang tadi, seperti itu. Wudu, mandi atau istinja. Wa ghasli thawbil mutanajjis. Mencuci baju yang terkena najis. Nah, itu bagian dari bersuci, Pak. Justru itu yang penting juga. Karena nanti di dalam syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat at-taharah fi tsawb wal badan wal makan. Syarat sahnya salat apa? Suci badan kita, tubuh kita, fisik kita dari ujung rambut sampai ujung kaki enggak ada najis. Fi tsawb, badan kita, pakaian kita. Habis badan, pakaian kita. Pakaian itu bukan baju doang, pokoknya yang dipakai namanya pakaian. Mau daleman, luaran, ya, mau celana dalam, kaos dalam, peci termasuk al-libas, pakaian. Karena kita pakai. Jadi, yang penting kan bajunya bersih. Pecinya teh lancong mulu, tahu teh lancong? Ya. Kotoran atau pokoknya ada najisnya dah, nggak bisa. Semua harus suci. Ya. Kos kakinya nginjak tadi ada darahnya. Nah, nggak bisa. Jadi semua suci badan kita, suci pakaian. Jadi pakaian itu apa? Semua yang kita pakai waktu sholat. Wal makan dan tempat sholat kita. Nah, itu. Nah, jadi mencuci baju atau pakaian yang terkena najis itu bagian dari toharoh. Ya. Maka kata Nabi, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. At-tuhur artinya bersuci. Kalau pakai fathah, at-tahur barang yang dipakai buat bersucinya. Nah, maka kata Nabi, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu merupakan sebagian, separuh daripada iman. Nah, termasuk bersuci apa? Ngurusin bajunya. Jadi baju jangan didiemin tuh, kena najis berhari-hari, apalagi berbulan-bulan, jangan. Biar kata kita nggak pakai. Kita pakai setahun sekali. Habis motong korban, kan begitu. Darah-darah tuh baju. Ya katanya, ya jangan dicuci, ntar aja dah. Udah dikit lagi lebaran haji, udah setahun lagi. Itu udah nempel tuh najis udah. Ya, jadi kebersihan pakaian bagian dari kesucian kita. Jadi itu bagian dari bersuci dan berpahala. Sebab kata Nabi, at-tahur syatrul iman. Ciri-ciri orang beriman menjaga kebersihannya. Di antaranya kebersihan pakaiannya. Maka ghaslu thawbil mutanajjis, mencuci pakaian yang najis supaya bersih lagi, suci lagi, itu bagian daripada bersuci dan keimanan kita. Ya, itu. Apalagi kita kenal apal hadisnya tuh. An-nadhafatu iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu kan kadang kalau lagi sekolah ditempelin tuh. Ya. Kebersihan sebagian dari iman. Bagian pendidikan buat anak-anak kita dalam belajar, nah, supaya mereka menjaga kebersihan dirinya dan juga kebersihan kelasnya ataupun sekitarnya. Yang kelima, contoh termasuk bagian dari bersuci, at-tayammum. Nah, tayammum sebagai taharah, bersuci pengganti wudu. Ya, kalau nggak bisa pakai air karena sebab nggak ada air ataupun ada air tapi kita lagi sakit, nah maka dibolehkan untuk bertayammum. Nah, tayammum sifatnya pengganti wudu. Ya. Dia juga merupakan bagian dari bersuci. Ya, jadi kalau mau bersuci, wudu nggak ada air, ya udah. Penggantinya air apa? Adanya debu, suci. Tapi juga nanti itu ada syarat-syaratnya. Nggak sembarangan dikit-dikit tayammum. Aku segeneh meriang-meriangan doang. Ya, sakit apa yang boleh tayamum? Bukan asal meriang. Tayamum aja dah. Ya, nggak bisa. Dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Wa wudu'i sahibid darurah.
wuduknya orang yang dalam keadaan darurat. Darurat bahasa Indonesia, asalnya bahasa Arab, darurah. Diambil lagi sama bangsa Indonesia, sama kita orang Indonesia, ya, ngadopsi lagi tuh, tahu ngadopsi? Bukan aslinya, ngambil dari bahasa Arab, jadi darurat. IGD, kan gitu. IGD apa tuh? Instalasi gawat darurat. Nah, itu. Wuduknya orang yang dalam keadaan darurat, kayak apa ini? Kasalisil baul, orang yang terus-terusan keluar air kencing. Ya, naudzubillah, maaf. Mudah-mudahan kita selamat dan dijaga dari penyakit ini. Ya, seandainya ada, saat gimana itu air kencingnya keluar mulu, sedangkan sholat wajib. Nah, dia cara sholatnya beda sama keadaan kita yang normal. Yang pertama, wuduknya harus nunggu masuknya waktu. Wuduknya harus nunggu masuk waktu. Jangan zuhur jam 12, setengah 12 sudah wuduk. Mau ngapain? Buat sholat ntar. Ya, dia wuduk sedangkan masih ada najisnya. Nah, maka syaratnya dibedakan sama ulama fikih. Dia harus nunggu masuknya waktu. Begitu masuk waktu, dia harus langsung ya wudhu untuk melaksanakan sholat. Kemudian habis wudhu, dia harus langsung sholat. Mualah. Tahu mualah? Kalau kata orang Jawa, belajar di Jawa dulu, nuli-nuli. Tahu nuli-nuli? Langsung, nggak pakai jedah. Ini orang yang seperti itu tadi. Yang contohnya ini seperti orang yang keluar air kencingnya mulu, ya. Ada lagi salisirrih, orang yang kentut mulu. Ini udah dol namanya itu. Tahu dol? Itu tuh gimana nggak bisa udah. Dinungguin dikit, rot gitu. Ya, seandainya, tapi jangan jangan. Ya. Ini contoh-contoh orang disebut salis. Salis itu yang terus-terusan bawa najis. Air kencingnya keluar mulu, ngetel mulu, netes mulu, ya, kentut mulu. Atau kalau perempuan mustahadah, bukan haid. Beda sama haid. Kalau haid itu memang kita wanita itu ya nggak boleh sholat. Tapi kalau mustahadah, darah yang keluar bukan pada waktunya haid disebut orangnya disebut mustahadah. Ya, apa itu? Orang yang keluar darah kotor. Nah itu sama itu. Keluar darah mulu nih, bukan waktunya haid. Nah berarti darah penyakit disebutnya. Darah kotor disebut darah damul fasad bahasa lainnya. Nah dia hukumnya seperti suci, artinya wajib tetap sholat. Nah gimana? Keluar mulu tuh. Nah maka sama seperti orang yang keluar kencing tadi. Sama tuh contohnya. Salisidam disebutnya. Orang yang terus-terusan keluar darah. Yaitu contohnya mustahadah. Nah jadi seperti mereka, orang yang dalam keadaan darurat, wuduknya pertama harus nunggu masuknya waktu. Begitu masuk waktu dia langsung wuduk. Tapi sebelum wuduk, misalnya yang ada kencing yang ngetel mulu tadi itu, tahu ngetel gak? Saya ngomong ngetel, netes itu dah. Ya, orang Betawi ngetel. Ya, netes mulu. Nah, sebelum dia sholat, sebelum masuknya waktu, dia siap-siap nanti akan wuduk, dibersihin dulu tuh. Dibersihin artinya dia bersuci, dia sumpel. Pakai apaan dia dah? Ya, sekarang pakai apaan? Pempes das itu, ya. Cuman jangan kayak ngomong-ngomong sama temennya kan. Lagi bapak-bapak, gue pakai pempes nih katanya. Ya. Ya kalau plastik bisa, ya. Pispot, mending gede banget kalau pispot kemana-mana kelihatan. Nah, usaha untuk membersihkan dirinya dulu. Enggak netel di celananya enggak. Ya pakai plastik misalnya diikat, atau dia mau pakai apa tadi? Pempes dah, sekarang udah praktis banget ya. Nah, siap dah tuh bersihin pakai pempes ataupun diikat. Ya ikatnya jangan ikat mati. Bekas ntar bisa itu ya. Takutnya juga nggak bisa keluar air kencingnya. Nah, pokoknya disumpel dah dengan contoh yang macam-macam tadi. Masuk waktu, langsung dia wudhu. Selesai wudhu, langsung dia sholat. Jangan pakai nungguin. Maka jadi uzur bagi dia untuk berjamaah, kecuali memang udah siap jamaahnya ya, atau dia mau jamaah udah langsung. Misalkan kalau jamaah kan kadang di masjid nungguin dulu ya,
berapa menit habis azan, 5 menit, 3 menit baru qomat. Nah, tapi kalau orang yang salisin atau yang terus-terusan keluar najis tadi itu, habis wudhu dia langsung sholat, harus langsung sholat, jangan menunda. Nah itu bagian dari bersuci juga. Artinya orang yang dalam keadaan begitu juga tetap harus bersuci, wudhu juga dia. Tapi tadi memang syaratnya harus memenuhi 2 tadi itu, masuknya waktu dan habis wudhu langsung sholat. Contoh juga bersuci yang lainnya adalah al-istinja bil hajar. Nah tadi istinja yang cara kedua, yaitu beristinja atau cebok dengan menggunakan batu, minimal 3 batu, minimal 3 batu. Juga ada syaratnya, batunya batu yang suci, jangan batunya batu yang kena najis juga, ya. Ada kotorannya dipakai juga, jangan, ya. Ya kotoran sama kotoran itu nggak suci-suci. Nah jadi 3 batu minimal kalau memang bisa bersih. Kalau nggak bersih-bersih masih ada, tapi pasti masih ada sisanya, asarnya, bekasnya. Maka yang bagus tadi dikatakan pakai air. Nah, seandainya nggak ada air sama sekali, pakai batu sampai bersih 3 kali itu minimal. Kalau memang dia bisa bersih. Nggak bersih-bersih kecuali sampai 11 kali, ya 11 kali udah sampai bersih bener. Nah itu ya, ini istinja bil hajar jadi merupakan bagian dari bersuci. Ini contoh-contoh di dalam fikih bersuci, jadi begitu luas dia, banyak. Kemudian bersuci itu apa juga, seperti kal aghsalil masnunah, seperti basuhan-basuhan yang sunnah. Dalam wudhu basuhan sunnah, basuhan yang keberapa? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Basuhan yang wajib adalah basuhan yang pertama semuanya itu. Itu basuhan yang wajib. Maka basuhan yang pertama harus dia merata airnya, ya. Begitu juga yang kedua, yang ketiga, ya. Tapi yang ditekankan yang pertama. Kenapa? Dia basuhan yang wajib. Basuhan yang kedua dari berwudu, karena kita disunahkan 3 kali at-tatslits, ya, men-3-kalikan basuhan atau usapan anggota wudu. Nah itu juga merupakan bagian dari bersuci. Maksudnya jangan ntar orang beranggapan, bersuci kan yang wajib yang pertamanya doang, yang kedua ketiga nggak bersuci. Nggak bisa, dia juga termasuk makna dalam bersuci itu, ya. Nah, karena itu memang yang disunahkan di dalam wudu. Ada orang bertanya, itu dalam satu hadis Nabi diriwayatkan pernah berwudu cuma sekali-sekali doang. Dijawab sama ulama fikih, libayanil jawaz. Yang pertama, Nabi tugasnya menyampaikan syariat dan hukum. Itu untuk menyampaikan, memberitahu kepada umat bahwa boleh orang itu berwudu cuma sekali-sekali aja nggak apa-apa, boleh aja. Kalau kapan? Kalau waktunya udah mepet banget. Tuh, kesunahan 3 kali nggak ada lagi. Kalau waktunya udah mepet, ya maaf mungkin udah nguber waktu, masjidnya ada dari ujung ke sana, adanya masjid Al-Hikmah doang. Kan begitu ya, dari ujung sana sampai ujung sini masjid Al-Hikmah doang, transit di sini dah. Waktu udah tinggal 5 menit lagi mau habis. Wudhu belum, sholat belum. Nah wudhunya yang seperti ini maka cukup yang wajib-wajib aja, ya. Tidak disunnahkan pakai 3 tuh. Itu maksudnya dalam satu riwayat Nabi diceritakan pernah wudhu sekali-sekali, iya, untuk menerangkan, menjelaskan kepada umat bahwa boleh dan sah. Tapi dalam setiap kesehariannya Rasulullah SAW senantiasa lebih sering wudhunya 3 kali. Jelas tuh Pak ya. Nah, jadi itu untuk menjelaskan, karena fungsinya Rasulullah itu sebagai tabligh, menyampaikan syariat, ya. Boleh aja. Maka di dalam fikih dikasih syarat, boleh wudhunya satu-satu. Kalau ngapain tadi contohnya? Darurat, artinya udah
mepet banget. Ya kalau ngomongin sholat ya jangan milih yang mepet-mepet emang. Karena yang paling bagus, paling afdal kita udah tahu apa? Di afdalus shalah as-shalatu fi awwali waqtiha. Ini contoh keadaan lagi kayak tadi gitu tuh, ya. Udah waktunya udah mau akhir baru dapat tempat sholat atau masjid. Nah, itu boleh, ya. Tapi tetap sunnahnya 3 kali. Maka kata Nabi maksimal 3 kali itu, nggak boleh lebih, ya. Nggak boleh lebih. Kalau kurang ya kurang afdol. Tapi yang bagusnya 3 kali. Wal wudu'il mujaddad, termasuk contoh bersuci. Wudu tajdid, tahu tajdid ya? Memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu itu berarti dia belum batal. Masih ada wudunya, belum batal, masih punya wudu. Disunnahkan memang orang itu memperbaharui wudunya, ya. Dia belum batal, tapi syaratnya wudu yang pertama tadi udah dipakai untuk sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi nggak bisa udah wudu nih dari jam 11 wudu, belum pakai sholat duha, enggak, pokoknya sholat wajib kagak, belum batal kan. Mau zohor dia wudu lagi, wudu yang pertama belum dipakai untuk sholat sama sekali, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka belum disunnahkan, enggak kena hukum sunnah dia, tidak disunnahkan tajdid. Kenapa? Wudunya masih ada, masih grace, belum dipakai. Syarat disunnahkan tajdid kalau wudhu yang pertama udah dipakai untuk sholat. Paham tuh Pak ya? Nah, dia jadi kan belum batal tuh, udah sholat duha atau sholat apa, misalnya qadha. Nah, boleh dah tajdidul wudhu. Apa fadilahnya? Kemarin saya sampaikan, man tawaddo'a ala tuhrid kataballahu lahu asyra hasanat. Orang yang berwudhu kayak begini Pak, fadilahnya Pak, tajdidul wudhu bukan nggak ada fadilahnya itu. Ya, kenapa disunahkan? Kenapa kata Nabi, siapa yang wudu di atas suci, berarti dia masih suci terus wudu. Apa maksudnya? Tajdidul, apa tajdid tadi? Memperbaharui wudu. Siapa yang tajdidul wudu, bahasanya gitu dah, memperbaharui wudunya, maka kata Nabi dalam hadis, dia mendapatkan pahala 10 kebaikan. 10 itu maknanya apa dikatakan ulama hadis? Ay asyru wudu'at. Sama orang itu mendapatkan pahala 10 kali wudu. Sekali wudu aja fadilahnya luar biasa. Itu fadilah tajdidul wudu. Kalau belum pernah ngerjain, kapan-kapan sekali ngerjain. Kita udah sholat, masih punya wudu, wudu lagi. Kan belum pernah kan? Nah, namanya ngamalin ilmu supaya ingat. Nah, niatnya tapi beda Pak, ingetin. Tapi nggak usah puyang-puyang, niatnya gampang. Kalau niat wudu biasa gimana? Nawaitul wudu'ah liraf'il hadasil. Karena kita kan batal tuh kalau wudu yang benernya biasanya mengangkat hadas, liraf'il hadas. Kalau ini sebut aja namanya. Nawaitul wudu'a litajdidil wudu. Udah itu doang. Gampang kan? Nawaitul wudu'a litajdidil wudu. Kalau nggak bisa, niat itu kan boleh bahasa Indonesia. Saya niat berwudu untuk memperbaharui wudu. Udah dapat. Tuh lagi basuh mukanya itu. Kan niatnya lagi basuh muka. Lagi basuh mukanya, kalau orang yang tajdid gitu diganti. Gantinya ya nggak panjang. Nawaitul wudu'a litajdidil wudu, atau saya niat berwudu untuk memperbaharui wudu. Gampang nggak? Gampang nggak Pak? Gampang ya. Lagu berapa lagu kita hafal tuh. Cuma ganti niat doang masuk ribet. Nah, makanya pentingnya mengaji begitu, santai. Jadi kalau mau ngamalin tajdidul wudu, niatnya jangan liraf'il. Karena kita nggak hadas, nggak batal. Masih punya wudu, ya kan gitu. Nah, maka niatnya nawaitul wudu'a litajdidil wudu, atau langsung nawaitu litajdidil wudu. Saya niat untuk memperbaharui wudu. Itu paling singkatan lagi.
Nawaitu, saya niat. Li tajdidil wudu, untuk memperbaharui niat. Memperbaharui wudu, iya benar. Saya niat untuk memperbaharui wudu. Gampang nggak? Nah, jam yang banyak ngaji fikih. Ya, udah mau siang nih. Ngaji fikih dikit-dikit, minimal ada yang kita bawa pulang. Iya, sebentar dulu ya, tersakit saya waktu buat bertanya, sebentar dulu. Jadi sedikit buat bersuci kita perhatiin. Ya, sebab kata Nabi, wailun, celaka. Ya, banyakkan orang disiksa di dalam neraka, di dalam kubur. Ya, inna ammata adzabil qabri, kata Nabi. Paling banyaknya azab kubur. Orang disiksa di kubur kebanyakan kenapa? Masalah air kencingnya. Kencingnya sembarangan, nyipret-nyipret, dipakai juga tuh celana. Kencingnya ada di sempaknya. Kan ada tahu kan kalau dikit doang, apa nih? Netes ya itu. Ganti, copotin dah misalnya. Nggak pakai sempak, apa dah glawer-glaweran gitu, nggak apa-apa dah. Tidak boleh pakai, najis gitu ya. Nah, ini harus perhatiin. Kenapa? Takutnya kita ibadah dari sah kagak, dikubur nanti ada adabnya itu. Na'udzubillah. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Silakan yang bertanya. Ya. Tempat-tempat buang air kecil seperti itu kalau bisa kita hindarin karena banyak madharat dari segi najisnya tadi, ya. Contoh yang pertama, kalau ada yang nggak ada penghalangnya itu, kalau ada kan ada yang ada penghalang, ada yang kagak, ya. Oke, kayak pasar-pasar impres emang ada gitu, aneh kan gitu. Direk, gitu aja udah. Dia nggak tahu tuh tokalik, tahu tokalik. Orang kalau main gundu dulu tokalik, terbalik, nyipret gitu dah. Ya kena lagi tuh, nggak kena celananya, nggak kena ininya, pahenya. Nah itu jadi najis. Atau kayak tadi ada penghalangnya, kita nggak kena najis dah, tapi ceboknya kudu jalan dulu. Sebab kalau kita belum jalan, belum keluar tuh air. Nah itu makanya karena lebih banyak dan ditakutkan masih ada najis, apalagi tadi, ya ceboknya nggak di situ, kudu pakai tisu, ambil tisu, baru keluar tuh, baru digebur tuh sama mesin. Ya, nah jadi memang kita hindarkan tempat-tempat seperti itu. Ya, seandainya darurat, kepepet banget nih ngantri, yang pakai kamar gitu tuh toiletnya, ya udah, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi ingat, inti ada pakaian dan badan kita ada kena najis, jadi jangan dipakai buat sholat. Gimana? Ya kalau mau sholat cari bersihin kamar mandi, copotin semua, pinjam kain kan bisa ada itu. Nah jadi harus diperhatikan kesucian diri kita setiap mau sholat. Kalau kita udah tahu diri kita tadi kayak begitu kan ada najis-najis itu, nyipretnya, nempelnya di celana, nah, maka harus diperhatikan, dibersihin dulu. Ya, di mana aja tempat kita berada mau sholat bersihin. Ya berarti memang kudu bawa siap kain dah misalnya. Ya ikat aja, selempangin di sini kemana-mana kayak kain gitu. Paling orang nanya, oh jagoan lagi ke mall, jagoan lagi ke pasar, kenapa? No kainnya di luar. Nah, bukan ngapain-ngapain, nah gue cepirit tadi, gitu. Ya jelas pak ya. Jadi harus perhatiin, memang. Ya itu dia, kebanyakan yang punya gedung bukan Muslim. Ada yang Muslim juga, tapi nggak ngerti. Ya, nah, makanya kalau dia pentingnya bertanya sama ulama tuh begitu. Sampai orang bikin rumah nanya sama ulama, cara bikin kamar mandinya gimana? Sebab kan ada dilarang. Contoh buang hajat, mau kencing, ya, pokoknya bikin toilet atau tempat WC, jangan kan makruh menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Gitu. Jadi ya cari jalan supaya nggak ngadep kiblat atau membelakangin kiblat, sampai begitu tuh, ya. Nah, kan jadi permasalahan karena yang punya gedung itu orangnya nggak ngerti, ya. Makanya masa kita mau protes? Ini siapa yang punya gedung nih? Wow, gitu. Ngapa begini bikinnya? Ini siapa kita? Nah, tinggal kitanya pak, yang langsung ya antisipasi sendiri. Jelas tuh ya. Oh ada 3 deh. Ya. Bentar lo ya, Pak Haji lo. Ya mandi wajib.
Ya, di speaker tuh. Jadi kadang kan malam kalau habis berhubungan dengan istri Iya. ngantuk. Kemudian ada yang menyarankan katanya ambil wudhu Iya. sebelum Tidur. agar kalau kita lupa kita masih bisa tempat mandi wajib. Betul. Jadi subuhnya misalnya kita langsung lupa. Nggak pakai mandi lagi? Iya. Iya. Ini maksudnya bukan pengalaman tapi ngewakilin semua kan gitu ya gitu. Nah. Jadi benar memang setelah kita berhubungan misalnya malam ya kan mandi dingin mau tidur nih ronde pertama udah kelar kan gitu ya mau tidur dah mandi dingin ya udah disunahkan memang berwudu bukan mau tidur aja. Jadi setelah kita bersetubuh kita mau aktivitas mau tidur mau makan mau minum sebelum itu mindo ya wudu dulu kan gitu. Seandainya kita mau tidur juga dalam keadaan berwudu. Nah tapi ntar begitu bangun tetap dia masih ada hadas besarnya jadi tetap wajib mandi kalau lupa ya. Tapi biasanya dia ingat karena kan habis main sama bini semalam kan gitu ya ya lupa mungkin lupa apa udah mandi apa belumnya. Nah, tapi ntar diingetin oh iya habis main semalam belum mandi. Nah, ya insyaallah ya segala sesuatu seandainya dia lupa ya itu dimaafkan. Tapi kalau dia ingat kan dia lupa itu dia terus dia ingat udah 2 hari ya Allah kemarin nggak kayak mandi maka dia harus mandi tuh kan wajib mandi besar mandi wajib ya dan dia mengqadha berapa sholat tuh yang dia tinggal dari semenjak dia cuman wudu doang tuh artinya kagak mandi jelas tuh ya. Ada lagi ya Ketika kita berwudu pas membasuh itu tetesan air netes lagi di air wudu. oh iya ya. Istilah air mustakmal air udah kepake itu bahasa Betawinya. Nah, itu cuma ada pada basuhan pertama ya kita basuh dah nih wudu kan nawaitul wudu al-wafil hadasin asghar lillahi ta'ala ngetel di air kedua nggak apa-apa ya karena yang kedua ini kan bukan basuhan wajib kan basuhan kedua nih netes air yang pertama tadi itu disebut air mustakmal tetapi nggak apa-apa kita pakai kenapa basuhan yang kedua merupakan basuhan sunnah paham nggak yang harus suci nggak boleh mustakmal basuhan yang pertama paham mbak ya nah, kan contohnya gampang tadi tuh basuh pertama netes nih mau yang kedua udah siap air kena netesan dari muka itu sebut air mustakmal boleh gak? Boleh. Kenapa? Basuhan kedua kan karena basuhan kedua dan ketiga merupakan basuhan sunnah jadi boleh sah. Yang tidak boleh basuhan pertama dia harus suci nggak boleh mustakmal jelas ya terakhir dah ya udah siang juga. Terima kasih Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan jika kita sebagai jamaah terlambat tinggal 3 menit waktu iqamah setelah subuh misalnya ada sepanjang tadi misalnya datang terlambat tinggal 3 menit manakah yang harus kita dahulukan sholat sunah wudu atau sunah sholat tahiyatul masjid atau sholat fajar itu pertanyaan saya. Terima kasih. Sholat sunnah semua tuh ya. So, ada. Begitu kita masuk masjid, ya memang kan ada sunnah tahiyatul masjid. Kemudian karena habis wudu ada sunnah wudu. Karena pas subuh ada qobliyah subuh. Maka kita sholat qobliyah subuh ngikut tahiyatul masjid, ngikut di dalamnya. Sholat sunnah wudu ngikut di dalamnya. Karena dua sholat ini tahiyatul masjid sama sholat sunnah wudu yang dari jan fil naflil muakkad katanya. Dia bisa masuk dalam sholat sunnah yang kuat. Sholat sunnah yang paling kuat di antara tiga sholat sunnah apa? Ya, qobliyah
subuh atau fajar. Nah, maka dua-duanya itu ngikut. Enaknya kata Imam Ramli, baik kita niatkan ataupun tidak, udah masuk tuh dapat pahala. Kita udah salat sunnah wudu, dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala qabliyah subuh. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan. Kemarin dibagiin juz ya buat khatam. Insyaallah hari Senin besok kita khatmul Quran. Nah, jadi pas juga saya ingetin sebelum Senin besok kalau bisa bacaannya udah selesai ya, disiapin, dibela-belain supaya selesai. Nah, insya Allah menjadi bagian kita peduli kepada Al-Quran dan bacaan Al-Quran kita dan mendapatkan keberkahan. Karena majelis khatmul Quran dihadiri 4,000 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واشفي جميع اسقامنا بشفائك التامه شفاء تاما شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما لا شفاء إلا شفاؤك ولا دواء إلا دواؤك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.